Selama ini itu kita cenderung khawatir dan takut ketika musim hujan tiba dan burung perkutut kita itu terkena hujan atau kehujanan, atau ya pokoknya yang berkaitan dengan air hujan. Adalah alasan mengapa burung perkutut sebisa mungkin kalau kita berada dalam sangkar terhindar dari air hujan. Selanjutnya ada ketakutan-ketakutan tersendiri tentang dampak negatif dari air hujan, yaitu malam. Nah, itu paginya kita berikan kepada burung perkutut. Nah, ini dampaknya akan menjernihkan apa ya istilahnya pita-pita suara pada burung perkutut. Hanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Parandoro dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Seperti biasa, teriring doa dari kami, semoga Anda, kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tidak ada halangan suatu apapun dalam upaya untuk beraktivitas di hari ini. Baiklah Parandoro, dimanapun Anda bisa menangkap tayangan kami, sebelum memulai perbincangan kita, sebelum memulai silaturahmi kita di pagi hari ini, mari kita minum untuk menambah kehangatan dan semangat di pagi hari ini. Alhamdulillah. Dengan datangnya musim penghujan, ada berbagai macam hal yang perlu kita pertimbangkan ketika memelihara burung kesayangan kita, apalagi kalau bukan burung perkutut. Namun sebenarnya kita juga perlu memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan mitos-mitos atau fakta-fakta sebenarnya di musim hujan itu terhadap pengaruhnya, ya, pengaruhnya ketika kita memelihara burung perkutut. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya akan sedikit memberikan sebuah informasi, nanti bisa kita diskusikan tentang selama ini itu kita cenderung khawatir dan takut ketika musim hujan tiba dan burung perkutut kita itu terkena hujan atau kehujanan, atau ya pokoknya yang berkaitan dengan air hujan lah. Nah, sebenarnya Parandoro, mengapa kita khawatir apabila burung perkutut kita itu terkena air hujan? Nah, sebenarnya ini kita bahas secara lebih santai, secara lebih mendalam. Nah, sebenarnya air hujan itu ketika di alam liar sana itu tentu burung perkutut pun pasti terkena air hujan, karena di alam bebas tentu tidak mungkin burung tidak terkena air hujan. Lalu mengapa kita harus khawatir ketika burung perkutut kita itu yang ada di rumah kok terkena air hujan? Nah, mungkin secara logis ketika burung perkutut berada di alam liar, mereka terbang secara bebas, secara liar kemanapun yang mereka inginkan. Ketika mereka terbang tentu ada hal-hal positif yang mereka peroleh, yaitu yang jelas adalah mereka berolahraga, mengepakkan sayap secara bebas, tidak terbatas. Selain itu juga melatih pernafasannya, nafas burung perkutut, dan otot-otot di dalam tubuhnya itu cenderung tidak kaku atau bebas lepas. Nah, karena mereka berada di alam liar. Oleh karenanya, ketika burung perkutut itu ingin mandi atau terkena air, bahkan air hujan sekalipun, mereka tidak masalah. Mereka tahu kapan mereka harus terkena air hujan, kapan mereka harus ngiyup. Nah, kalau manusia ngiyup atau mereka berarti kapan mereka harus berteduh, baik itu dari panas atau dari hujan,
karena mereka tahu sendiri tentang keadaan pada tubuh mereka. Hal yang paling penting dengan kekhawatiran kita tentang air hujan terhadap burung itu sebenarnya ada pada perbedaan air hujan dengan suhu yang ada pada tubuh burung perkutut tersebut. Kalau di alam liar, tentu si burung ini mempunyai kemampuan untuk mendeteksi pada dirinya dan keadaan alamnya. Dia tahu sendiri apakah dia itu keadaannya benar-benar fit atau benar-benar sehat. Ketika dia terkena air hujan pun dia sudah siap. Berbeda keadaannya ketika burung perkutut itu berada di dalam sangkar. Itu terkadang si burung perkutut itu kita tidak tahu apakah burung milik kita itu dalam benar-benar keadaan fit atau agak sakit atau dalam keadaan suhunya kedinginan. Nah, itu kan kita tidak tahu. Oleh karenanya ketika burung itu berada di dalam sangkar, sebisa mungkin dihindari terkena air hujan secara langsung dalam waktu yang lama. Istilahnya mereka kehujanan, terkena air hujan itu intensitasnya lama, berjam-jam. Nah, itu bisa membahayakan burung itu sendiri karena terjadi istilahnya perbedaan suhu dari air hujan, dari lingkungan dan pada tubuh si burung perkutut. Nah, intinya permasalahan air hujan ketika mengenai burung perkutut itu kalau di alam liar ya terserah, bebas, karena itu sudah pilihan dari burung perkutut itu dengan keadaan pada tubuhnya. Namun kalau burung itu berada di dalam sangkar milik kita, usahakan terhindarlah dari air hujan terlalu lama. Kalaupun hanya sebentar itu tidak apa-apa. Namun kalau terlalu lama itu akan menyebabkan burung menggigil, kedinginan, dan bisa-bisa mengalami terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya itu berkurang atau melemah. Para Ndoro yang kami hormati dan kami cintai, penggemar burung perkutut tentunya, itu adalah alasan mengapa burung perkutut sebisa mungkin kalau kita berada dalam sangkar terhindar dari air hujan. Selanjutnya, ada ketakutan-ketakutan tersendiri tentang dampak negatif dari air hujan, yaitu apabila air hujan itu terkena sangkar. Di dalam sangkar itu jelas biasanya ada dua hal yang sangat berbahaya apabila terkena air hujan, yaitu yang pertama adalah milet atau makanannya, dan yang kedua adalah kotoran si burung perkutut. Milet itu dalam kondisi yang baik jika kering. Ketika dikonsumsi dalam keadaan kering itu bagus, steril. Kalau kering intinya itu terbebas biasanya dari penyakit walaupun tidak 100%. Berbeda dengan milet yang terkena air atau cenderung lembab apalagi sudah terendam berjam-jam. Nah, ini bisa membahayakan burung perkutut karena milet yang lembab bisa indikasinya nanti mengandung jamur, bakteri, virus, dan sumber penyakit yang lain. Selain milet yang basah, air hujan yang terkena sangkar burung itu bisa mengakibatkan kotoran yang ada pada burung perkutut tersebut, yang disangkar maksud kami itu ikut lembab. Karena burung perkutut itu sebenarnya kalau dalam keadaan sehat, kotorannya itu kering, bulat, dan ini cenderung kering ini intensitas seperti kan tidak lembek, jadi baunya pun minim. Berbeda ketika kotorannya itu terkena air, kotorannya di dalam sangkar terkena kepiur istilahnya kalau bahasa Jawa, atau terkena cipratan-cipratan air hujan, itu bisa menyebabkan kotoran si burung perkutut di dalam sangkar ini menjadi basah. Kalau basah lembab itu terkadang bisa hancur, berkocar-kacir, berserakan di dalam sangkar. Baunya juga tidak enak, dan lagi-lagi ketika lembab seperti itu kotorannya bisa menjadi sumber penyakit, sarang berbagai penyakit yang ada. Nah, itu adalah beberapa hal-hal yang ditakuti oleh para penggemar burung perkutut. Hal-hal yang dikhawatirkan apabila
air hujan itu mengenai sangkar pada burung perkutut. Itu. Di samping itu semua, Parandoro, sebenarnya ada manfaat positif juga loh. Sebenarnya air hujan itu tidak melulu negatif, menakutkan seperti yang selama ini dikhawatirkan oleh para penggemar burung perkutut. Khawatir apabila terkena air hujan. Ada manfaatnya sebenarnya air hujan itu, yaitu bisa digunakan sebagai sumber air minum yang baku alami. Nah, ini caranya adalah ketika air hujan ini turun, bisa digunakan tempat wadah di alam bebas terbuka halaman rumah, misalnya mengambil tempat baskom atau ember lah, itu diletakkan, dan ini kita masukkan ke dalam wadah minum seperti ini. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam seperti ini. Nah, kemudian ini air hujannya di dalam ini adalah air yang murni. Ini bisa digunakan untuk air minum yang baik juga. Nah, ini pernah saya coba, tapi jangan langsung diminumkan. Kita endapkan dulu, kita diamkan minimal 1 kali 12 jam. Atau lebih bagusnya biasanya semalam. Nah, itu paginya kita berikan kepada burung perkutut. Nah, ini dampaknya akan menjernihkan istilahnya pita-pita suara pada burung perkutut. Hanya di sini. Nah, seperti ini. Air hujan dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah seperti ini, didiamkan selama 1 kali 12 jam, syukur-syukur 24 jam. Besoknya pagi bisa diberikan. Nah, itu salah satu manfaat dari air hujan dibalik beberapa hal negatif yang ditimbulkan. Demikian Parandoro, sharing kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dari lereng Gunung Muria kami pamit undur diri. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan.